Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun sekarang tambah lagi nih, yang positif kasusnya makin merajalela ya, makin takut, makin ngeri nih masuk buat tatap muka. Tapi alhamdulillah kita masih bisa daring ya, masih bisa tatap maya nih. Untuk KM, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran dalam bentuk syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan kesehatan, selalu untuk mengawali kegiatan kita utamakan doa ya, supaya berjalan dengan lancar, sehat selalu ya. Boleh KM pimpin doanya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya, Ajril sudah memimpin doa. Iya, Bu. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu pengen kalian isi absensi dulu yang udah Ibu share di Google Classroom ya. Boleh kalian isi dulu absen yang ada di Google Form. Tulis hadir kalau memang hadir, tulis alfa kalau alfa, kalau sakit atau izin kalian pilih yang sakit atau izin. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit. Masih semangat kan? Walaupun sudah siang, kemudian cuaca di luar juga hujan ya. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, untuk menambah semangat kita, spirit kita, boleh deh KM lagi nih pimpin yel-yel. Yang seperti biasa ya, yel-yelnya.
Iya, Bu. Yang lainnya ikutin semua ya, sama-sama. Biar semangat nih belajarnya. Sok M. SMK Bisa. Bisa. Ulangi. Yang lain belum on. Audionya coba on kan. mulai, Bu. Ya. SMK Bisa. Bisa. multimedia Jaya. Jaya. seni sekonderi Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Nah, ah oke, untuk memulai pembelajaran hari ini yaitu masih tentang materi ini ya, teknik pergerakan kamera, cuman materi pokoknya kita membahas tentang kamera angle atau sudut pandang. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bidang pandang atau frame size. Pasti masih ingat kan pembelajaran pertemuan kemarin tentang macam-macam frame size. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang pertemuan kemarin, yaitu tentang bidang pandang? Boleh? Gina? Gina, masih ingat tentang pembelajaran bidang pandang, Gin? Ya, Bu. Coba apa yang kamu ingat materi itu? Yang Gina ingat perbedaan antara long shoot sama full shoot. Oh, apa? Long shoot sama full shoot, Gin? Nah, Kalau ini misalkan kalau kalian aktif, interaktif seperti ini ada nilai plus ya. Kemudian ada reward juga. Jadi kalian harus aktif nih di sini, ya. Mohon maaf ya Gina, dipotong sama Ibu. Ya, ya, jadi kalian harus aktif supaya dapat nilai plus. Ini juga untuk keterampilan kalian ya. Boleh Gina, dilanjut. Perbedaan full shoot kalau dan long shoot apa aja perbedaannya? kalau kalau long shoot latar belakangnya lebih jelas. Kalau full shoot, kalau misalkan objeknya manusia diambil dari kepala sampai kaki. Oke, betul sekali ya Gina ya. Terima kasih ya Gina ya. Ya, Yang Bu. lain ada yang masih ingat tentang materi kemarin tentang bidang pandang? Jaya, apa Jay? Close up, Bu. Yang close up. Close up, apa itu close up Jay? Teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak dekat, yaitu tubuh manusia terlihat dari leher bagian bawah hingga kepala. Oke, bagus sekali ya, Jaya masih ingat. Kemudian ada yang masih ingat lagi yang lain? Coba Oktaviani, masih ingat gak Oktaviani? Kemarin hadir nggak Oktaviani? Enggak, Bu. Waktu itu enggak hadir. Oh, nggak hadir. Ya udah materinya nanti minta ke teman yang hadir ya. Ya, Bu. Oke. Ajril, masih ingat masih, Bu. apa? Tentang apa? Medium long shoot. Tentang medium long shoot, Bu. Medium long shoot. Oke, apa itu medium long shoot? Teknik pengambilan gambar yang diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya satu orang, maka tampak dari kepala sampai lutut. Dari kepala sampai lutut, siap. Terima kasih ya, Ajril. Pasti kalian semua masih ingat ya, kecuali yang nggak hadir. Berarti kalian yang hadir masih bisa mengikuti untuk pembelajaran hari ini. Karena nyambung nih, kemarin bidang pandang, sekarang sudut pandang atau kamera angle. Nah, eh Ibu share screen dulu ya.
Sudah terlihatkah di tampilan Gmeet kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Oh, Bu. Nah, materi yang sebelumnya kita membahas tentang bidang pandang pengambilan gambar bergerak. Ya, Ibu ingatkan kembali nih materi yang kemarin itu ada 9 teknik, yaitu stabilized shoot, extreme long shoot, full shoot, medium long shoot, close up, big close up, extreme close up, dan medium close up. Dan tadi juga ada beberapa teknik yang sudah disebutkan oleh teman-teman ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang kamera angle, ada tujuannya nih. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar daring, kalian menyaksikan tayangan video dan slide yang akan disajikan oleh Ibu ya. Kemudian kalian berdiskusi nih dan menggali informasi dari internet dan dari modul Google Classroom. Nah, Ibu juga udah share nih bahan ajarnya di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa download di sana. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, kalian itu bisa menganalisis video ya, berdasarkan sudut pengambilan gambar bergerak, yaitu tentang teknik-teknik atau jenis-jenis kamera angle. Dan kalian juga mengevaluasi video ya, berdasarkan sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Materi yang akan kita capai yaitu di sini tentang jenis-jenis kamera angle ada 5 ya. Bird eye view, high angle, low angle, eye level, dan frog eye. Nah, di sini Ibu akan putar video tentang materi ini ya. Bu, kita belum di-submit. Belum di tab dah. Tapi udah kelihatan kan share screen-nya? Sudah, Bu, sudah. Udah ya. Bentar ya, ini agak down wifi-nya. Shopee COD, Shopee COD, Bayar langsung di tempat. Shopee COD. Hai, kembali lagi di Siasat Sinema. Ibu tab dulu ya. Kelihatan nggak? Hai, kembali lagi di Siasat Sinema. Ini membahas jenis-jenis angle ya. Ada nggak di tampilan Gmail kalian? Suara masuk nggak? Masuk, Sudah, Bu, Bu. masuk. Oke, siap. Kalian simak ya, mati video ini. Kali ini kita akan ngebahas soal salah satu topik yang sebenarnya sangat penting di filmmaking. Selain jenis-jenis shot adalah jenis-jenis angle. Secara garis besar ada 5. Nah, jenis-jenis angle ini digunakan untuk filmmaking ya, atau pembuatan film. Biasanya sekarang konten-konten YouTuber sudah menggunakan jenis-jenis angle, kemudian macam-macam shoot size ya. Apalagi dari teknik pergerakan kamera itu sudah dipakai ya untuk memberikan nilai estetik yang lebih lah nilai plusnya supaya kontennya itu lebih bagus, lebih menarik, lebih bisa dinikmati oleh para YouTuber ya yang nonton ya. Angle kamera. Yang pertama adalah bird eye, Nah, view, bird eye. high angle, eye level, low angle, dan frog's eye atau worm's eye view. Ada berapa jenis-jenis angle? Ada 5. Ada 5 ya. Yang pertama ada bird eye. Kalau salah pengucapan mohon maaf ya.
Nah, view. bird eye. Kita bahas satu persatu ya. Yang paling pertama adalah bird's eye view, Nah, bird eye view alias kalian simak nih. sudut Perhatikan. pandang burung kalau diterjemahkan Contoh secara harafiah. penerapannya Nah, ya. angle ini adalah Gambar angle ekstrim dari atas melihat ke subjek di bawah. Seperti ini Nah, contohnya, ini lu bisa contohnya ngelihat ya. Berarti posisi apa sih kamera efek ada di psikologis mana? yang Kalau bird eye Di atas. Di atas, Bu. ya. Ya. ditampilkan dari angle seperti ini, bird's eye view. Efek psikologis yang akan dirasakan penonton adalah penonton akan merasakan mereka sedang observasi subjek tertentu. Mereka bisa melihat kondisi geografis yang ada yang mengelilingi subjek seperti ini contohnya. Selain itu juga si subjek akan terlihat kecil, akan terlihat lebih lemah karena karena seolah-olah dipandang oleh penonton dari atas. Penonton seolah-olah punya power untuk mengobservasi si subjek, apa yang sedang dia lakukan, kemana dia akan pergi, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah high angle. Nah, yang kedua High angle adalah ketika kamera ada di atasnya, lebih tinggi sedikit dari di atasnya karakter. Biasanya jenis angle ini dipakai untuk memperlihatkan karakter sebagai sesuatu yang sangat kecil dan powerless atau tanpa power, lemah intinya lah. Misalnya contohnya kayak gini, bisa lo lihat sendiri. Nah, Kita bisa sedikit ya dapat kesan dari bahwa si cerita karakter tersebut. yang dipertontonkan sangat lemah, powerless, dan tidak dominan. Sebentar ya, Ibu mau share dulu link ke dosen belum? Maaf ya. Maaf ya, tadi lupa ini. Oke, kita lanjut. Ini baru Intinya. high angle. Kemudian jenis angle berikutnya adalah eye level atau Nah, yang ketiga sejajar eye level. dengan mata manusia. Jenis angle eye level ini berguna untuk memberikan kesan pada penonton bahwa mereka benar-benar ada di tempat yang sama dengan karakter. Jadi seperti ini secara ya, dramatik contohnya nih. ini akan memberikan Eye efek pada level, penonton mata bahwa mereka benar-benar manusia. ada di Level tempat yang dengan sama dengan karakter protagonis, dengan karakter-karakter yang ada di filmnya. Secara psikologis, kamera angle ini eye level akan memberikan pada informasi pada penonton bahwa mereka benar-benar ada di tempat yang sejajar dengan mata manusia. Pendekatan ini pernah saya pakai di balik eye level, selevel mata manusia, karena pinginnya orang-orang benar-benar merasakan ada di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, eye level ini gunanya seperti itu secara psikologis pada penonton. Kemudian ada juga berikutnya adalah namanya low angle, Nah, low alias angle. kamera ada Yang di keempat, level low di bawah angle. mata manusia. Sering dipakai di film-film cowboy. Kenapa? Karena jenis angle ini bisa menunjukkan bahwa si karakter punya power, punya kuasa, punya otoritas terhadap karakter lain, punya wibawa. Bisa kalian lihat di contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat Dan sendiri bawah karakter ya. terasa dominan karena tubuhnya menjadi besar, menjadi punya power dan punya Jadi yang pendek otoritas, juga kelihatan tinggi punya ya. kuasa tertentu terhadap karakter lain. Sering digambarkan dengan angle kamera seperti ini. Oke, angle terakhir yang nggak kalah penting adalah frog's eye view, Nah, alias frog's sudut eye. pandang katak jika diterjemahkan secara harafiah. Angle ini lebih rendah lagi dibandingkan low angle Karena katak itu karena ada di bawah ya, jadi ada di lebih kacamata rendah dari seekor katak subjeknya. sangat rendah. Contohnya seperti ini. Nah, Efek psikologis yang akan dirasakan penonton akan merasakan subjek yang ada di depan kamera terasa begitu megah, raksasa, perkasa, bahkan lebih ekstrim dibandingkan dengan low angle. Jika tadi low angle, penonton akan merasakan subjek. Nah, dari cuplikan video yang tadi,
bisa dipahami nggak anak-anak? Bisa, Bu. Bisa ya. Yang lain gimana? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Jadi ada berapa ini apa namanya? Jenis-jenis kamera angle? Totalnya itu ada 5 ya. Ya, 5, Bu, 5. 5 ya. Itu yang biasa dipakai oleh konten-konten kreator atau filmmaking. Nah, kalau di luar negeri ada lagi banyak nih. Ibu putar lagi ya videonya. Di mana ini? We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. Kelihatan nggak? Films are made up of sequences. Ada nggak di tampilan Jimit kalian? Ada, Bu. Oke, Ada, Bu. siap. Sequences are made of scenes, Film apa ini? Ada yang tahu? Ada yang udah nonton? and scenes are made up of shots. Captain America ya? Ada yang suka nonton film-film action kayak gini nggak? Nggak, tak? Enggak, Bu. Kadang-kadang, Bu. In the Kadang-kadang previous ya. episode of this Nah, series, ini we went over how to frame kita your akan bahas subjects, to tentang isolate kamera individuals, or create relationships. Ada But as shot size and framing are decided, you'll need to consider camera height. nih, teknik ini juga digunakan dalam pembuatan film untuk pokoknya film-film action, film pendek, film panjang atau durasi movie. Nah, itu teknik-teknik seperti ini dipakai ya. Specifically, the angle of the camera. This is episode 3 of the shot list. Camera angles. Kamera angle ya. Bentar. If shot size and framing are used to isolate what we are looking at, camera angles are all about how we are meant to perceive them. That adds yet another layer of meaning to every camera shot. We'll be looking at Nah, 9 different Di types of sini camera ada angles. berapa tuh? As we 1, cover 2, 3, each camera angle and technique, we'll be filling out a shot Ada list using 9 ya. Studio Binder that you can download and reference. Tapi yang di Now, kita gunakan let's begin 5 with aja our first tekniknya. camera Karena angle, the low hampir angle. umum lah. Nah, ini low angle ya. Any shot that finds itself below Nah, a subject's seperti ini. eye line, looking up at them, is a low angle bisa shot. jadi LA. Nah, seperti ini pengambilan gambarnya dari sini. Sama aja ya kayak tadi ya, yang video pertama. Sama ya? Sama, Bu. Sama. Ya, Bu. Low Sama, Bu. angle shots are typically used to make a subject look more powerful, perfect for heroes and villains alike. No, low angle. The degree can be subtle or extreme. Low angles are not confined to human subjects like in 2001, but the effect is the same. Let's look at the scene. Together. For more on the low angle shot, check the description for our video where we break down how to use a low angle in more detail. Masih low angle. Up Masih next, low angle. a complementary angle Satu often low paired angle. with the low angle. The high angle shot. Nah, yang kedua high angle. Berarti posisi kamera ada di While low angle shots can pump a character up, high angle shots can atas beat them ya, ada down. di atas subjek. High and low angle shots are often paired in the same scene to heighten the imbalance of power between subjects.
High angles are typically used to diminish a character, making them appear weak or vulnerable. An extreme variation of the high angle is the aerial shot, typically used to establish Nah, environments walaupun ini pakai cities, drone atau dari helikopter, landscapes, tetap ya teknik or yang to present characters moving through a larger world. high angle. Starborn, 3 headed northeast. What, did you stop for drive-through? For a rather extreme example of a high-angle shot, Nah, we ini look to the contoh-contoh Avengers. dari high angle. Nah, film Avenger nih. A powerful hero needs a powerful villain. And what better way to challenge our Nah, ini muscle-bound gabungan protagonists superhero ya. than a Ada threat Hulk, that ada dwarfs Captain them? America, ya. Dan yang lainnya. In the description, you'll find a link to our high-angle video essay where we break down Tuh, how to use posisi this kamera towering pasti shot ada di to atas convey subjek. narrative or character details and elicit a viewer's emotional response. When high angles approach 90 degrees above the subject, they become the overhead shot. An overhead shot, also known as a bird's eye view or a God's eye view, finds the camera directly above the subject, shooting straight down. Jenis-jenis kamera ini. Overhead shots are great for showcasing complex movements, and they could suggest a connection to the divine. And now, an angle that puts us off balance. The Dutch angle. Overhead itu sama kayak The Dutch angle shot skews the horizontal Nah, ini axis of the kalau frame di- for an off-kilter di sini image ada that Dutch produces a angle, variety kemiringan. of effects. Kita skip aja ya. Dutch angle can create a Shake hands with the devil. Shake hands with the devil. Kita gunakannya eye level. For the audience, Nah, it ini is the most eye level. natural height to regard a character. An Jadi, eye-level shot doesn't karakter impose dari judgment on a character in the way a high ininya, or low-angle shot does. But that doesn't mean it can't be engaging or dynamic. An IPO is an initial public offering. It's the first time a stock is offered for sale to the general population. In The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort delivers this monologue straight into the camera at eye level. Look, I know you're not following what I'm saying anyway, right? That's okay, that doesn't matter. The real question is this: was all this legal? Absolutely f***ing not. The highly upturned eye line can enhance Kita an skip effect yang shoulder. boy shot, which we covered in episode 1. But this one is a madman. Nah, kalau di sini ada keni, ya. Kemarin udah ya, yang Now, our kayak medium long shoot kayak gitu. Kita skip aja lah yang. We can't manage work. Nah, dari kelima jenis-jenis kamera angle sudah kalian pahami, bisa dimengerti anak-anak? Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham, Bu, paham. Paham ya. Ini masih di YouTube apa sudah ke PowerPoint? Masih di YouTube, Bu. Masih di YouTube, bentar. Masih di YouTube. Ibu stop screen dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi, untuk pelajaran sekarang akan membahas tentang definisi dari kamera angle. Nah, dari kelima itu kalian harus bisa mendefinisikan dan membedakan dalam penerapan teknik-teknik tersebut. Ibu akan kasih tugas ke kalian untuk mencari informasi bukan dari bahan ajar aja yang sudah Ibu share, tapi
Ibu akan kasih link ya, link webnya, tapi nanti Ibu akan jelaskan dulu lah supaya lebih kalian pahami. Kalau tadi kan dari video, sekarang dari definisinya secara harfiahnya. Nah, sudut pengambilan gambar ini yaitu kamera angle ya dibagi menjadi 3 sudut kamera. Yang pertama ada objektif, subjektif, dan point of view. Dan yang kita bahas adalah sudut kamera objektif. Kamera dari sudut pandang penonton atau outsider ya, tidak dari sudut pandang pemain. Angle kamera objektif ini tidak mewakili siapapun. Penonton tidak dilibatkan dan pemain tidak merasa ada kamera, tidak merasa ada yang melihat. Nah, itu adalah sudut kamera objektif ya. Macam-macamnya atau jenis-jenis kamera angle yang tadi pertama ada bird eye view, yang kedua ada high angle, yang ketiga ada eye level, kemudian low angle, dan frog eye ya. Untuk bird eye sendiri, ini merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian berada di atas ketinggian objek. Hasilnya itu akan terlihat lingkungan yang luas dan benda-benda lain tampak kecil, misalnya gedung bertingkat, rumah, jalan, dan sungai, ya seperti yang tadi sudah ada di video ya. Kemudian kalau high angle, itu merupakan pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah, sehingga mengesankan objek terlihat lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga itu ada low angle. Low angle merupakan sudut pengambilan dari arah bawah objek ya, sehingga mengesankan objek tampak terlihat besar. Yang keempat, eye level atau strike, itu sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek ya. Kemudian yang terakhir ada frog eye, merupakan sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar dengan alas atau dasar kedudukan objek atau lebih rendah. Nah, frog eye ini kan mata katak ya, jadi sangat bawah sekali. Jadi terlihat lebih ini ya. Nah, coba Ibu share ininya, linknya, kalian boleh sambil membandingkan dari berbagai informasi. Ibu ini ya, share di chat. Nah, kalian cari materi atau sumber-sumber lain lah tentang ini. Kemudian kalian tulis di buku kalian ya, kemudian nanti bisa kalian kemukakan nih pendapat kalian tentang jenis-jenis kamera dan kesulitan-kesulitannya apa nih yang ada pada pencarian informasi tentang jenis-jenis kamera angle. Nah, nanti bisa di share screen kalau sudah selesai dalam pencarian informasi ini ya. Paham ya tugasnya ya? Ini tugas yang pertama. Nanti ada tugas untuk LKPD, menganalisis video, dan yang ketiga ada evaluasi. Yang pertama dulu nih, Ibu kasih waktu 5 menit cukup lah. Ada yang sudah buka dari link tersebut? Gina, udah dibuka belum, Gin? Udah, Bu. Udah ya? Ketemu? Ya. Mau share screen? Gina, jelaskan apa yang kamu pendapat kamu nih tentang temuan kamu dari hasil penelusuran di Google tentang jenis-jenis kamera angle. Ibu stop screen ya. Silakan. Yang lain aja. Yang lain. Jaya, boleh dicoba? Iya, Bu. Boleh, Jaya? Hasil temuan kamu, apa ada kesulitan? Gina, apa kesulitannya, Gin? Ada kesulitan nggak dalam mencari informasi itu? Apa terkendala dari perangkatnya atau dari apanya? Kuota?
Udah ada itunya, udah kelihatan artikelnya. Oh, udah ada kelihatan. Oke. Boleh sambil ini aja nggak apa-apa, nggak usah di share screen. Ada berapa yang kamu cari di Google? Ada berapa jenis? Ada hmm, ada 6. Ada 6. Coba Ya. sebutkan satu. Ibu catat ya, nih yang menjawab untuk penilaian. Angle bird eye, Bird eye, ya. terus high angle, normal angle atau eye level, Eye level atau normal ya di situ boleh. terus low angle, Oke. frog eye, Oke. sama candid angle. Oke, candid ya. Tambahannya itu ada candid. Kalau yang lain sama nggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Jaya, boleh kamu jelaskan bird eye itu apa, Jay? Baca aja yang ada di situ. Atau boleh di share screen, Jay, hasil temuannya. Biar yang lain juga ini bisa lihat. Ada Citra tuh. Ya, Citra monitor. Boleh. Oke, Jaya, iya sudah terlihat ya ini. Angle kamera yang pertama itu apa, Jay? Merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil dari hampir atau malah di atas objek yang kita foto. Oke. Yang lain kebaca nggak? Gina kebaca nggak? Ajril kebaca nggak? Baca, Bu. Boleh, gantian bacanya. Yang kedua. Boleh masih share screen nggak apa-apa, Jay. Jadi yang lain bantu baca. Gantian. Patah-patah. Jaya, share screen lagi, Jay. Presentasikan yang tadi. Jadi nanti Ajril bantu jawab, baca gantian tuh. Nah, yang kedua. Coba bacakan, Ajril. High angle merupakan sudut pandang tinggi yang diambil dari atas objek, namun tidak se-ekstrim bird eye. Dari atas ya, dari atas subjek, dari ketinggian. Oke, itu kayaknya di sirkuit ya. Contoh fotonya. Kemudian yang ketiga, bacakan sama Gina, boleh lah Gina? Eye level atau normal angle. Ya, apa Gin? Dibuat sejajar dengan mata atau objek yang dibidik. Posisi kamera pun tidak miring ke atas maupun ke bawah. Posisi ini merupakan angle paling netral dan sudut pandang yang paling jujur apa adanya. Oke. Posisi ini sering digunakan dalam foto produk atau online shop. Oke, siap. Makasih ya Gina. Yang lainnya Citra? Citra on nggak? Cit? Ya, Bu. Citra baca yang low angle, Cit. Turun dari eye level ada yang namanya low angle atau sudut pandang rendah. Sudut pandang ini berada di bawah kepala objek. Posisi kamera akan selalu ke atas, miring ke atas, namun muka dari objek masih bisa terlihat. Kaki objek akan lebih besar dan kepala objek. Posisi ini sedang digunakan dalam film superhero. Oke, ya terima kasih ya Cit. Seperti itu ya untuk low angle. Kemudian yang frog A, siapa yang mau bacakan? Oktaviani ada nggak? Oktaviani nggak ada. Kayaknya terlempar.
Coba bantu lagi sama KM deh. Log A. Stroke eye merupakan sudut pandang kamera terendah, biasa disebut sudut pandang mata katak. Stroke eye diambil dari sudut paling bawah, bahkan menyentuh lantai atau dasar. Fotografer atau sinematografer bisa saja harus diharap untuk mengambil sudut pandang ini. Ya. Stroke eye biasanya akan memperlihatkan sudut bawah objek seperti kaki. Kesannya apa yang ditimbulkannya? Kesannya terkesan sempit, objek terlihat lebih kuat, besar dan kokoh. Pengamat akan terlihat takjub dan tidak berdaya. Oke, pinter ya. Nah, untuk bonus tuh. Bonus, candid angle. Sama siapa nih yang mau baca? Ya, semua sudah dapat poin ya, poin untuk keterampilannya. Nah, yang lain. Atau bantu deh sama Jaya lagi lah, nggak apa-apa. Terakhir nih, bonus. Candid apa? Candid angle atau apa nih? Oblique angle merupakan sudut pandang miring. Posisi kamera miring secara horizontal sehingga objek pun akan miring. Angle ini menciptakan berat sebelah dan tidak seimbang sehingga menimbulkan kesan aneh dan tidak biasa, seakan gravitasi bumi tidak berlaku. Oke, itu candid ya, kayak Dutch angle ya kalau yang tadi contohnya di film-film Captain America atau Hulk ya. Dutch angle sama candid itu hampir mirip lah, namanya aja yang berbeda. Oke, jadi ada 6 yang sudah kalian cari ya, 6 jenis teknik. Nah, sekarang Ibu share LKPD ya, kalian isi LKPD itu dengan menganalisis video yang sudah Ibu share juga di Classroom. Ada nggak di handphone kalian? Nih ada Ricky Rino dan LKPD. LKPD-nya udah di-download? Sudah, Bu. Nah, nanti kalian tuliskan hasil pengamatan kalian ya. Jadi kalian bisa membandingkan ke-6 jenis teknik dari kamera angle ya. Mana? Ini Ibu share screen. Kelihatan nggak ini LKPD-nya? Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan, Bu, kelihatan. Kalian juga sudah pegang. Nah, jadi gambar adegannya itu kalian screenshot, kemudian tempelkan di LKPD. Dan jenisnya apa nih? Jenis kamera angle-nya apa? Bird eye, apa high angle, apa eye level ya. Alasannya apa nih? Kalian juga tulis di situ di LKPD. Ya. Ibu kasih waktu pengerjaannya 5 menit lah. Minimal 5 macam angle. Oke, Ibu share lagi ininya, videonya ya. Kalau di handphone kalian sudah di ini bagus, sudah di-download. Nah, ini video yang harus kalian amati dan harus kalian isi dari pengamatan kalian untuk membandingkan jenisnya itu di LKPD. Nah, Ibu putar dulu ya full ya. Nanti baru kalian ini nanti hasil pengamatan kalian di LKPD presentasikan. Paham ya tugasnya ya? Paham ya tugasnya? Paham ya? Ini audio masuk gak nih yang video?
Sok, silahkan menonton. Jula? Siapa yang bicara soal Jula? Lebih cepat, Ricky! Lebih cepat! Ini si Kenetato! Cepat, kita harus berangkat sebelum gelap. Angkut semua binatang depan. Bah! Oke, ini bisa kalian isi ya. Seperti kemarin ya tugasnya screenshot, kemudian jenisnya apa, alasannya apa. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk pengerjaan, mulai dari sekarang. Nanti presentasikan hasilnya ya. Nanti Ibu putar videonya, kemudian stop bagian mana nih? Kemudian angle-nya yang mana nih? Gitu ya. Paham ya? Siap. Silahkan. Udah stop screen. Menit, berapa menit lagi?
Oke. Sudah ada jawabannya? Sudah ditulis di LKPD? Sudah siapkah untuk presentasi? Ini kerjanya mandiri ya. Jadi karena kalian di rumah masing-masing, otomatis kalian tidak bisa berdiskusi ya. Siapa yang mau pertama untuk presentasi ini? Kalau udah siap, Ibu share screen lagi untuk videonya. Nanti kalian stop. Kemudian termasuk jenis angle yang mana? Jaya siap gak, Jay? Gina siap? Siap Bu, siap Bu. Siap. Citra siap? Siap, Bu. Oke. Bentar ya, bentar. Mulai. Diam ya. Oke. Siapa yang mau duluan presentasi? Apa Jaya, apa Azril, apa siapa yang tadi? Ini mau Ibu putar nih videonya. Iya, Bu. Boleh. Siapa dulu? Gina. Iya. Oke, Gina. Kamu bilang stop ya. Video yang mana yang mau kamu ini amati untuk jenis angle. Ricky! Cula! Ini, Bu. Stop. Yang ini? Yang gambar ya. burung terbang? Ya. Oke, itu termasuk jenis apa? Kamera angle apa? High level. High level. Alasannya apa, Gin? Di atas objek tapi masih kelihatan itunya objeknya tuh, Bu. Oke, di atas objek ya. Berarti kamera, posisi kamera itu ada di atas objek. Objek, oke betul ya. Kemudian siapa lagi? Saya Bu. Jaya. Oke, Jaya. Ini masih naik yang tadi ya. Cula? Siapa yang bicara soal Cula? Lebih cepat, Ricky! Lebih cepat! Ini si Kenetato! Cepat, kita harus berangkat sebelum gelap. Angkut semua binatang depan. Udah kelewat nggak, Jay, videonya? Belum Bu. Belum. Lewat Bu kayaknya deh Bu. Lewat ya. Yang bagian apa deh? Yang Adegan apa coba? gambar apa ini ya? Apa? Jenisnya apa? Gambar hewan Bu. Semuanya juga ini ya. Cula! Ya itu Bu. Yang ini? Yang tadi. Oh, yang cula. Yang Iya. badak ini.
Bukan Bu. Ininya. Sesudah, sebelum. Sebelum. Nah ya Bu. Oh ini apa? Ini mah gampang ya. A level Iya, atau level. triangle. Triangle ya. Apa itu alasannya? Sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek, hasilnya memperlihatkan tangkapan pandangan mata seseorang, posisi kamera dan objek sejajar. Betul sekali ya. Ini udah sangat mudah eye level ya. Jadi si posisi kamera itu ada di sejajar dengan mata kita, dengan mata objek. Ya. Kemudian ada lagi yang ingin mempresentasikan? Ajril? KM? Gimana hasil temuannya untuk pengisian LKPD? Sudah, Bu. Yang mana? Yang sesudah ini? Sesudah itu, Bu. Curang! Jula? Siapa yang bicara soal Jula? Lebih cepat, Ricky! Lebih cepat! Ini si kena takut! Cepat, kita harus berangkat sebelum gelap. Angkut semua binatang ke perahu. Lewat ke Ajril? Belum, Bu. Lewat? Belum? Belum, Bu. Lewat, Bu. Yang mana yang ini? Sesudahnya, Bu. Adegan apa deh? Ya, adegan yang ini, tapi yang sesudahnya. Pakai apa angle-nya? Angle frog eye. Frog eye. Berarti mata katak ya? Ya. Lewat. Nah, itu kan hasil temuan kalian. Nah, sekarang Ibu tanya nih, sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini? Oke lah, Ajril yang itu mungkin ya, ini kayaknya terlewat terus ya. Nah. Nah, ini yang tadi apa? Jenis apa? Eye level. Eye level, pintar. Siapa tadi yang jawab? Gina. Gina, oke, dapat poin ya, Gin. Kemudian Curang! ini masih eye level ya. Nah, kalau yang ini? Nah, kalau yang ini nih? Apa? High level, high angle. High angle ya. Oke. Tadi yang jawab siapa? Jaya. Jaya bukan? Iya, Bu. Ya. Nah, yang ini. Ini apa?
Jelas gak di kalian? High level, Bu. High level, ya. Nah, kalau ini nih, apa? Dari bawah banget nih, sampai Rock dasar. eye, Bu. Rock Iya, mata katak ya. Oke, pinter. Ini, yang tadi bukan. Nih, apa? Low angle, Bu. Low angle, oke pinter. Ajril ya yang jawab. Oke, terus satu lagi deh. Jula. Siapa yang bicara soal Jula? Yang mana ya tadi? Nah, kalau ini? Bird. Bird, iya, pinter. Oke, berarti paham ya semua ya. Dari ke 5 jenis-jenis. Nah, kalian analisis nih. Bandingkan. Dari berbagai macam foto. Kelihatan nggak foto-fotonya? Kelihatan ya. Ini foto yang Ibu klik. Termasuk jenis angle apa nih? High angle, Bu. High angle. High angle. High angle. Oke, pinter. Nah, jadi itu ada kamera posisinya itu ada di atas objek. Ya, pinter. Nah, kalau yang ini yang kedua, yang langit biru, kemudian ada Ibu Tani ya, lagi apa nih? Itu termasuk angle apa nih? Low. Low angle, karena posisi kamera itu ada di bawah objek. Jadi si objek itu terlihat lebih tinggi, lebih megah, lebih besar ya. Kemudian yang ini nih, yang ketiga. Ini gambar kayaknya Syarul Islam ya apa? Ya. Bird eye, iya. Itu bird eye itu kan mata burung ya. Betul nggak? Iya. Jadi posisi kamera itu seperti burung ya. Lensanya itu. Nah, kalau ini nih yang keempat. Ini ada superhero namanya apa nih? Spider-Man ya. Hah? Eye level karena sejajar dengan mata ya. Yang kelima. Frog A. Iya, pinter. Berarti paham ya dari kelima jenis itu? Iya, Bu. Oke, Ibu minta kesimpulan nih dari siapa nih yang mau menyimpulkan? Boleh? Disimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini nih. Jaya, bolehlah kesimpulannya. Apa Jay? Kesimpulannya dengan proses pembelajaran seperti ini dapat mempermudah dalam memahami macam-macam sudut pengambilan gambar karena kita langsung menganalisis dari sebuah adegan film yang pada dasarnya menggunakan teknik-teknik pengambilan gambar bergerak atau video. Teknik ini berfungsi untuk menghasilkan visualisasi yang lebih dramatikalisasi. Dramatikalisasi, oke, lebih dramatis. Ya, betul sekali ya Jaya ya. Jadi teknik-teknik ini ya, bukan itu. Teknik-teknik ini berfungsi untuk pembuatan filmmaking atau konten kreator ya, supaya lebih estetik, lebih dramatikalisasi ya. Betul Jaya, terima kasih untuk kesimpulannya. Yang lain yang mau menyimpulkan boleh Gina atau Ajril atau siapa Citra atau siapa yang lainnya boleh? Ajril, Bu. Boleh. Sok. Apa Ajril kesimpulannya? Kesimpulannya jenis-jenis kamera angel ada 5, yaitu bird eye, ya, high angle, low angle, ya, high level, dan frog eye. Oke, jadi ada 5 ya. Tadi bonus 1 apa Ajril? Candid ya. Candid, pintar. Oke, Gina mau menyimpulkan Gina? Ya, Bu. Boleh Gina? Salah satu cara mempelajari teknik sudut pandang atau angle kamera yaitu dengan menganalisis antara video dengan teknik sudut pandang supaya kita dapat membedakan macam-macam sudut pandang tersebut dengan mudah. Sudut pandang merupakan salah satu teknik pengambilan gambar dengan tujuan ingin menyampaikan
detail sebuah objek sehingga karakternya dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh pemirsa. Oke, jadi penyampaian karakter ya teknik ini. Nah, semua paham ya? Jadi semua kesimpulan itu betul ya. Nah, untuk menguatkan Ibu kasih kesimpulan lagi sebelum ini ya. Kesimpulannya jadi pada pembelajaran hari ini yaitu tentang jenis-jenis kamera. Jenis-jenis kamera angle itu ada 5 ya, tadi bonus 1. Yang pertama itu ada bird eye. Bird eye itu tadi pengambilannya atau kameranya itu posisinya ada di mana nih ya. Kita harus tahu. Jadi bird eye itu karena bahasa Indonesianya mata apa tadi? Mata burung. Mata burung ya. Jadi posisinya ada di atas. Itu sangat ada di atas lah pokoknya posisi kameranya. Biasanya menggunakan drone atau bisa menggunakan helikopter ya. Si yang pengambilan gambarnya. Itu bisa memperlihatkan situasi kota. Misalkan kota Kuningan nih dari atas bisa menggunakan drone atau misalkan kamera biasa tapi posisi orangnya yang mengambil gambarnya itu ada di atas. Ada di paling atas ya posisinya. Kemudian yang kedua ada high angle. High angle itu berarti posisi kamera ada di mana? Ada sedikit di atas objeknya ya. Jadi objek itu terlihat lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga itu ada eye level, sejajar dengan mata kita ya. Betul? Ya, eye level ya. Ya, Bu. Kemudian yang keempat ada low angle. Low angle itu berarti ada di bawah objek. Jadi si objek itu terlihat lebih besar. Nah, kalau kita yang pendek-pendek gini bisa menggunakan teknik low angle supaya kita terlihat lebih tinggi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada frog eye, itu mata katak ya. Jadi posisinya ada di bawah. Jadi posisi kamera itu ada di bawah dan atau bisa menyentuh lantai lah supaya tadi kesannya apa? Memperlihatkan misalkan sepatunya aja nih yang kita ambil. Nah, itu seperti itu ya. Kalau candid tadi bonusnya candid angle itu posisinya miring ya, kayak nggak ada gravitasi. Nah, itu dari ke-6 jenis kamera angle. Ini fungsinya untuk menyampaikan karakter dari si pemain, kemudian bisa jadi teknik-teknik yang digunakan pada filmmaking ya untuk menonjolkan nilai estetiknya seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Kalau sudah paham, Ibu kasih link untuk evaluasi. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk evaluasi. Ya, Ibu boleh share. Kalau yang nggak bisa buka Classroom, boleh Ibu share di chat Google Meet. Boleh kalian buka. Nah, itu evaluasi. Nanti hasil KPD-nya dikumpulkan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Oke. Silakan, sudah dibuka evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, kalian coba jawab ya. Semampu kalian. Nanti kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Hasil evaluasi, karena biar kelihatan, ketahuan ya. Kalian ternyata paham atau enggak, bisa menjawab soal-soal ini atau enggak gitu. Nanti hasilnya juga bisa di ini ya, bisa kalian jadi bahan evaluasi. Oke, Ibu share screen ya. Gina, baca nomor 1, Gin. Gina, masih ini on?
Masih, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, bacakan Gin. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan kamera salah satunya adalah kamera angle atau sudut pandang kamera. Apabila kita ingin mengambil gambar berdasarkan sudut pandang penonton outsider, sudut pandang kamera apa yang digunakan? Apa jawabannya? Sudut Kamera objektif, subjektif, point of view. Semua jawaban benar atau jawabannya salah? sudut objektif. Objektif. Yang lain apa jawabannya? Kalau tadi Gina jawab objektif, barangkali ada yang beda? Jaya apa Sama, jawabannya, Bu. Jaya? Ajril apa jawabannya? Sama, Bu. Sama, Objektif. oke. Kalau Sama, Jaya Bu. Sama. ya. Oke, Citra. Sama ya. Nah, berarti jawabannya adalah sudut kamera objektif. Betul sekali ya. Di sini karena pengambilan gambarnya itu berdasarkan sudut pandang penonton. Dan sudut kamera ini biasa digunakan pada jenis-jenis kamera yang tadi sudah dibahas. Oke, yang kedua, bacakan sama Ajril. Yang kedua, Teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek adalah teknik teknik apa nih dari ketinggian? bird eye view, Bu. Bird eye View. Ajril, bird eye view. Kalau yang lain? Ada yang beda jawabannya? Sama, Bu, sama. Sama, betul ya jawabannya bird eye view. Oke, yang terakhir apa? Yang mau baca siapa? Jaya deh, boleh. 3. Teknik pengambilan gambar dari atas objek yang diarahkan ke bawah sehingga mengesankan objek terlihat kecil disebut dengan Apa? low angle ya? Oke, Jaya jawab low angle. Yang lain? High angle, Bu. High angle, ya. Jawaban yang betul high angle ya, Jai. Diperbaiki ya jawabannya kalau salah boleh. Oke. Iya, Bu. Oke, sudah selesai sampai sini. Sekarang boleh kalian ajukan pertanyaan ataupun apapun itu ya tentang materi ini barangkali belum dipahami, belum ini boleh sob, silakan ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke refleksi, kemudian nanti penguatan materi ya. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham tentang jenis-jenis kamera ini, ya. Nah, untuk yang masih belum ini nih, masih, aduh, apa ya ini, lupa lagi. Nah, bisa kalian searching di Google ataupun di YouTube ya. Banyak lah, atau kalian sering-sering lah nonton-nonton film yang banyak ininya ya, banyak teknik-teknik jenis ini nih, jenis kamera angle. Nah, kalian tebak-tebak nih. Aduh, ini film ini nih kayaknya seru nih. Pakai teknik apa ya? Kalian bisa sambil menganalisis, sambil mengamati, membandingkan seperti itu ya untuk penguatan materi ini. Takutnya barangkali kalian lupa lagi, seperti itu ya. Atau kalian lupa nih definisinya apa nih? Boleh kalian searching di Google ya. Boleh dari Wikipedia atau dari web browser yang lain. Nah, oke. Mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang skenario film ya. Kalau sudah paham tentang ini kan ada di tahap produksi ya untuk pengambilan gambar ini teknik-tekniknya. Nah, berarti sudah ada tahap praproduksi, tahap produksi. Nah,
Kita bagian analisisnya nih, skenario. Kan tadi udah jadi nih filmnya. Kita analisis dan bandingkan dengan skenarionya sesuai atau tidak. Nah, minggu depan itu akan menjelaskan tentang itu. Ya, jadi kalian bisa sambil searching dulu deh skenario itu apa, diingat-ingat kembali ya materi itu. Kemudian barangkali ada yang mau mempresentasikan nih video atau film apa nih yang mau kita bahas, yang mau kita analisis ya tentang skenarionya. Oke anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Nah, terima kasih yang sudah hadir di Google Meet hari ini ya. Alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun tadi sempat ini ya, sempat terkendala akibat hujan, WiFi juga agak down, tapi alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Jauhi kerumunan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak ya. Jangan lupa belajar, walaupun kita di masa pandemi, masih pembelajaran daring, tapi kita harus tetap belajar dan berdoa supaya hasilnya itu maksimal ya. Kemudian jangan lupa sholat juga ya. Nah, Iya, Bu. ini sudah mau asar ya, juga waktunya pulang juga. Jadi terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk mengakhiri siapa KM ya, pimpin doa. Boleh dipimpin Sebelum kembali. mengakhiri kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya KM sudah memimpin doa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan terima kasih yang sudah bergabung. Semoga kalian selalu sehat ya. Ibu ulangi lagi. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh lab ya anak-anak ya. Terima kasih. Apa Dede?